Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Kembali lagi dengan Pak Jai. Hari ini Bapak akan membahas tentang pelajaran 1 di kelas 6, yaitu indahnya saling menghormati. Pada pelajaran ini, pada sub-sub pokok yang harus kita selesaikan, yaitu pertama, sekilas pengenalan tentang surah Al-Kafirun. Yang kedua, membaca secara tartil surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, menulis dan menghafal surah Al-Kafirun. Dan yang keempat, memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan gambar orang-orang yang akan beribadah ke masjid. Kemudian gambar yang kedua yaitu orang-orang yang akan beribadah ke gereja. Kemudian gambar ketiga ada orang-orang yang akan beribadah ke pura. Dan yang keempat yaitu gambar orang-orang yang akan beribadah ke wihara. Mereka begitu terlihat senang, mereka begitu terlihat tenang, aman, tentram. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena tentunya mereka tidak saling mengganggu antara yang satu yang lainnya. Artinya mereka saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kenapa kita harus saling menghormati? Karena kita merupakan warga negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kita adalah Indonesia. Maka kita harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Agar tercipta sebuah kedamaian sehingga dengan rasa tersebut bisa menciptakan keindahan. Perlu kita pahami bahwa surah Al-Kafirun ini merupakan surah ke-109 dan jumlah ayatnya ada 6 ayat. Dimulai dari Qul ya ayyuhal kafirun, dan surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah. Kemudian kalau diurutkan menurut diturunkannya wahyu yaitu urutan ke-18. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Kafirun yaitu surah Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Kemudian surah Al-Kafirun berisi tentang penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Kemudian surah Al-Kafirun menegaskan tidak adanya kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Kemudian surah ini juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak akan pernah menyembah berhala sampai kapanpun. Nah, tentunya kita juga sama ya seperti itu, karena kita juga beragama Islam. Kemudian surah ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surah Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Sesuai dalam ayatnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itulah pengenalan sekilas ya tentang surah Al-Kafirun. Semoga kalian paham. Kemudian ayo kita sama-sama
membaca surah Al-Kafirun. Kita baca secara sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, setelah selesai kita sama-sama membacakan surah Al-Kafirun berikut artinya, nanti silahkan kalian baca berulang-ulang ya. Kemudian yang terakhir, ada tugas dari Bapak. Pertama, bacalah surah Al-Kafirun dengan baik dan benar di hadapan orang tua. Kemudian, tulislah surah Al-Kafirun lengkap dengan artinya. Yang ketiga, hafalkan surah Al-Kafirun dengan artinya. Dan yang keempat, kirimkanlah hasil kerja kalian berupa foto dan video ke WhatsApp group. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Semoga kita bisa mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.